Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi buat kamu yang sedang nonton video ini. Ninjobs hari ini akan berbagi tips tentang, bukan berbagi tips ya, tapi lebih ke berbagi contoh soal gitu, untuk analis transaksi keuangan ahli pertama. Ini biasanya teman-teman kalau melamar di jabatan ini gitu ya, bisa disimak ke kisi-kisi dan contoh soal. Yuk langsung aja biar nggak terlalu lama. Untuk kisi-kisinya sendiri itu biasanya kalau SKB itu dibagi dua. Ada kemampuan umum dan kemampuan khusus. Nah, untuk kemampuan umum itu ada tentang pengenalan rezim anti pencucian uang, katakan tentang analisis keuangan ya, pengenalan kriminalisasi, pengenalan standar internasional, Financial Action Task Force, terus pengenalan kelembagaan PPATK, kebijakan ASN, dan kebijakan jabatan fungsional analis transaksi keuangan. Untuk kemampuan khususnya itu ada yang memang khusus sebenarnya untuk jabatan ini dan tingkat ahli pertamanya sendiri. Itu ada kerjasama dalam pencegahan dan pemberantasan, pengenalan penggunaan jasa dan pihak pelapor, hingga ada pemahaman tentang analisis dan pemeriksaan. Nah, teman-teman bisa screenshot nih kalau memang butuh untuk belajar lebih lanjut ya. Next, ini adalah contoh soalnya, teman-teman. Apa peran utama penegakan hukum dan pengenaan sanksi administratif dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme? Kira-kira yang mana? Apakah menindaklanjuti setiap transaksi mencurigakan tanpa memandang tingkat resiko, atau memberikan sanksi administratif terhadap kepada setiap pelanggaran aturan keuangan, menegakkan hukum untuk memberikan efek jera dan menghukum pelaku kejahatan ilegal, atau memberikan peringatan kepada pihak pelapor sebelum memberlakukan sanksi administratif? Peran utama penegakan hukum dan penanganan sanksi administratif tentang pencegahan pencucian uang. Ya, jawabannya adalah yang C ya, menegakkan hukum untuk memberikan efek jera dan menghukum para pelaku kegiatan ilegal seperti itu. Karena kan penegakan hukum ya, seperti itu. Nah, pengenaan sanksi administratif juga dapat digunakan sebagai alat untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan mendorong perubahan perilaku. Seperti itu. Soal nomor 2, bagaimana pengenalan penggunaan jasa dan pihak pelapor dapat membantu dalam mencegah aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme? Nah, apakah jawabannya dengan membatasi jumlah pengguna jasa dan pihak pelapor yang dapat melakukan transaksi, atau dengan mengidentifikasi pelanggan dan pihak terkait serta memahami profil transaksi normal mereka, atau C dengan tidak memberikan layanan kepada pengguna jasa dan pihak pelapor yang memiliki risiko tinggi, atau D dengan mengandalkan sepenuhnya pada teknologi untuk mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan? Pengenalan penggunaan jasa dan pihak pelapor. Jawabannya yang B ya, jadi tentang dengan mengidentifikasi pelanggan dan pihak terkait serta memahami profil transaksi normal mereka. Nah, pengenalan penggunaan jasa dan pihak pelapor melibatkan proses verifikasi identitas, pemahaman terhadap aktivitas normal mereka, dan memonitor transaksi untuk mendeteksi pola yang mencurigakan. Seperti itu caranya. Next, apa yang dimaksud dengan karakteristik transaksi mencurigakan pada pihak pelapor dalam konteks pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme? Apakah transaksi yang terjadi pada hari-hari besar seperti liburan nasional, atau transaksi yang dilakukan secara teratur dan konsisten dengan pola normal pihak pelapor, atau transaksi dengan jumlah nominal kecil yang sering dilakukan, atau transaksi dengan ciri-ciri tidak biasa atau di luar kebiasaan yang dapat menimbulkan kecurigaan? Karakteristik transaksi mencurigakan. Ya jelas ya, tentang nggak biasa kayak gitu. Bukan seperti yang hari-hari besar, itu kan beda biasanya transaksinya. Memang wajar semua orang gitu. Kalau yang D ini memang mencurigakan. Seperti itu. Seperti transaksi dalam jumlah besar, frekuensi tinggi. Jadi kayak transaksinya tuh sering kayak gitu. Terus melibatkan negara atau pihak yang memiliki resiko tinggi. Seperti itu ya. Apa perbedaan utama antara audit khusus dan audit kepatuhan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme? Apakah A, audit khusus fokus kepada kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan peraturan, kalau audit kepatuhan anti pencucian uang dan pendanaan fokus pada keuangan perusahaan? Atau kalau audit khusus bertujuan untuk mengidentifikasi potensi fraud, sementara audit kepatuhan itu bertujuan memastikan perusahaan mematuhi aturan pencegahan pencucian uang? Atau C, audit khusus hanya melibatkan pemeriksaan keuangan, sementara audit kepatuhan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme melibatkan pemeriksaan seluruh operasi perusahaan? Atau mungkin yang D, tidak ada perbedaan, keduanya ya sama aja gitu untuk
proses pemeriksaan kepatuhan perusahaan. Jadi jawabannya yang mana? Ya, jawabannya yang B ya. Jadi kalau audit khusus itu tujuannya mengidentifikasi potensi fraud. Kalau audit kepatuhan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme itu tujuannya memastikan perusahaan mematuhi aturan pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Gitu. Ya, audit khusus itu lebih fokus pada kepatuhan umum, sementara audit kepatuhan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme itu lebih spesifik terkait pencegahan kegiatan ilegal. Seperti itu ya. Jadi ada beda. Semoga teman-teman setelah nonton ini bisa membedakan ya antara audit khusus dan audit kepatuhan. Apa yang dimaksud dengan TPPU atau PT dan bagaimana karakteristik serta mekanisme transaksi pada pihak pelapor dapat menjadi indikasi adanya kegiatan TPPU atau PT. Nah, apakah yang A, TPPU itu tindakan pidana pencucian uang, PT itu pembiayaan terorisme, karakteristiknya melibatkan transaksi besar, atau TPPU atau PT adalah istilah umum untuk tindak pidana keuangan mekanisme terorisme melibatkan penggunaan mata uang kripto, atau TPPU atau PT tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme, karakteristiknya melibatkan serangkaian transaksi kompleks dan mencurigakan, atau D, TPPU atau PT, jelas singkatan transaksi pencucian uang atau pembiayaan terorisme, karakteristiknya melibatkan penggunaan metode pembiayaan tradisional. Yang paling benar jawabannya adalah yang ini ya, jadi melibatkan serangkaian transaksi kompleks dan mencurigakan gitu ya. Singkatannya ini, tindak pidana pencucian uang dan atau pembiayaan terorisme. Itu. Pembayaran yang sulit dilacak, transaksi dalam jumlah besar yang tidak proporsional dengan aktivitas normal pihak pelapor. Nah, itu contohnya ya, karakteristiknya. Seperti itu. Selanjutnya, eh, apa peran utama PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam sistem pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme? Dan bagaimana PPATK dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional? Kira-kira jawabannya yang mana? Boleh di screenshot dulu kalau mau kayak belajar lebih gitu ya, ataupun juga nanti bisa mengulang lagi. Apa peran utama PPATK dalam sistem pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme? Serta bagaimana PPATK dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional? Jawabannya adalah yang C ya. Jadi PPATK itu memiliki peran utama dalam menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan. Nah, kerjasamanya itu dengan pertukaran informasi dan kolaborasi operasional. Seperti itu. Nah, PPTK sendiri itu lembaga yang bertanggung jawab untuk menerima, menganalisis, dan menyelidiki transaksi keuangan yang mencurigakan. Kolaborasinya yang tadi ya, pertukaran informasi, membantu pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Karena pencucian uang itu bisa kayak ditransfer ke negara lain seperti itu. Ya. Selanjutnya, mengapa kriminalisasi tindak pidana pencucian uang atau TPPU penting dalam pencegahan aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme? Jawabannya kira-kira yang mana? Oke ya, jawabannya yang B adalah kriminalisasi TPPU memberikan dasar hukum bagi penuntutan terhadap pelaku kegiatan pencucian uang. Seperti itu. Jadi kayak jelas gitu. Nanti ada dasar hukumnya gitu kalau ada orang yang melakukan kegiatan pencucian uang. Seperti itu. Nih, kriminalisasi TPPU langkah penting memberikan dasar hukum untuk menuntut dan menghukum pelaku kegiatan pencucian uang. Gitu. Apa peran utama Financial Action Task Force atau FATF FATF dalam upaya pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme dan bagaimana standar internasional AKUPPT yang dikeluarkan oleh FATF dapat mempengaruhi kebijakan nasional suatu negara. Peran utama Financial Action Task Force itu untuk apa? Ya, jadi FATF itu bertugas mengembangkan standar internasional untuk pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dan negara-negara anggota diharapkan menerapkan standar tersebut gitu ya. Jadi mengembangkan standar internasional dan yang join di dalam FATF itu sendiri harus menerapkan standarnya seperti itu.
Nah, mengembangkan standar ya, ATF tuh gimana? Standar Internasional APPT di belakang level bersifat mengikat dan negara-negara anggota diharapkan mematuhi standar tersebut untuk mencegah dan melawan aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme. Next, soalnya adalah apa yang dimaksud dengan kebijakan jabatan fungsional analis transaksi keuangan dan bagaimana jabatan fungsional tersebut dapat meningkatkan efektivitas analisis transaksi keuangan dalam upaya pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kira-kira jawabannya yang mana? Oke, ya. Yang C ya, tentang kebijakan ini mencakup penugasan, promosi, dan pengembangan kompetensi bagi analis transaksi keuangan, serta menetapkan standar kinerja yang tinggi. Seperti itu. Nah, ini adalah penjelasannya. Dengan menetapkan standar kinerja tinggi, dapat meningkatkan efektivitas analis transaksi keuangan dalam mendeteksi potensi aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme. Jadi kayak standar kerjanya tinggi. Soal berikutnya, apa tujuan utama dari kebijakan ASN dalam konteks pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme? Dan bagaimana ASN dapat berkontribusi pada keberhasilan penerapan kebijakan tersebut? Kira jawabannya yang mana? Ya, benar banget ya. Jadi ASN itu memiliki tujuan memberikan kontribusi aktif dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang relevan. Seperti itu. Nah, ini ya. Kebijakan ASN dalam konteks pencegahan pencucian uang melibatkan peran aktif dan menerapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mendeteksi, melaporkan, dan mencegah aktivitas keuangan ilegal. Seperti itu. Nah, itu untuk beberapa contoh soal gitu ya. Kalau teman-teman mau lebih banyak lagi soal bisa hubungi WA di kolom deskripsi, WA admin sales projobs atau juga bisa main di www.projobs.id gitu untuk tahu eh latihan soalnya gitu. Kebetulan di bulan Desember ini ada diskon 150.000 untuk pembelian tryout. Jadi teman-teman jangan sampai lewatkan itu kesempatannya ya. Selamat dan sukses untuk ujian SKB CPNS-nya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.